Gua bilang kita nggak usah masuk ke dalil, pakai ngotak dulu aja, otak aja dulu, yang simpel aja dulu, biar lu pada ngebuka gitu kepalanya. Itu kan lama nih kagak dipakai nih pakai dikit lah Kalau ibarat besi ya, tidak pernah digunakan, tidak pernah diasah, karatan. Sebelum kalian punya kalender Hijriah ya, Nabi Anda itu pakai kalendernya kami, kalender Julian. Jadi semua nabi-nabi ini menuliskan tentang dia, makanya dia bilang dia itu menggenapi itu. Kalau nggak digenapi, malu itu semua nabi. 670 tahun lebih nggak ada yang komen bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Nggak ada yang mempertentangkan itu, dan tidak ada yang menistakan peristiwa itu dengan cara membelok-belokkannya. Nggak ada. Tiba-tiba lu dateng belok-belokin iman orang. Ini fakta. Sebelum ada imanmu ya di semenanjung Arab sana, ini nggak ada satu bangsa pun yang protes Yesus itu mati. Kagak ada. Jangan resek, Sul. Pakai apa, Sul? Kalendernya masih lu pakai sampai detik ini. Itu kalender perayaan kami tuh, biar lo paham. Kalau lu mau ngotak, lu kan nggak mau ngotak, lu kan maunya beriman doang, ya nggak, Sul? Nggak ada Romawi. Kalender dari mana? Kalender Yesus dari mana ini, Mbak? Kalender Anda juga belum lahir kok sudah ada kalender? Wah, nggak paham dia kalender dari mana. Emang? Oh bang, belajar dulu bang. Sebelum kalian punya kalender Hijriah ya, Nabi Anda itu pakai kalendernya kami, kalender Julian. Lu belajar dulu sana. Lu masih nebeng sama kalender kita. Udah, lu baru tahun berapa punya kalender? Kita mah udah lama punya kalender. Makanya lu ada kenal tuh kalender Masehi. Tuh, paham lu? Kan udah gua bilang kita nggak usah masuk ke dalil, pakai ngotak dulu aja, otak aja dulu, yang simpel aja dulu, biar lu pada ngebuka gitu kepalanya. Itu kan lama nih kagak dipakai nih pakai dikit lah Kalau ibarat besi ya, tidak pernah digunakan, tidak pernah diasah, karatan. Di agama kalian ada surga dan neraka nggak? Ada bang. Nah, Yesus turun ke bumi untuk apa ya? Untuk tidak mempermalukan Musa dan Daud dan nabi-nabi lain. Terus? Iya, Yesus itu nggak boleh mempermalukan semua nabi, makanya dia turun. Karena nabi-nabi itu udah bilang dia akan datang dalam rupa manusia, dan dia akan datang dari seorang perawan. Dia akan menjadi kurban. Makanya untuk apa Yesus turun? Supaya kagak bikin malu semua nabi yang diutus dia. Dalilnya apa itu? Dalil apa tuh bang? Dalil yang kakak sebutin tadi. Oke. Nih, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Taurat Musa. Nah, ini bang, dalilnya ada di dalam Lukas 24 ayat 44. Nih. Oke. Ya. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Kan ini itu masih jadi Yesus itu harus menggenapi semua yang... Coba resapi apa yang dikatakan dalam... Saya meresapi sekali, coba Anda lah. Saya meresapi sekali. Ketika aku mengatakan, aku bertanya, Yesus turun ke dunia untuk apa? Bukan aku membicarakan Yesus ketika masih bersama para pengikutnya ngapain aja? Bukannya aku yang pertanyaan itu. Memang bukan itu jawaban saya juga. Anda resapi juga jawaban saya. Yang mau saya kutip adalah dia mengatakan dia itu harus menggenapi
Semua tentang dia di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan Mazmur Daud. Makanya tadi ketika Anda bertanya, untuk apa Yesus itu turun ke dunia? Untuk tidak mempermalukan ini Nabi, karena ini semua Nabi nulis tentang Yesus. Nabi Lah, Musa menuliskan iya dia itu benar. sabar. Tapi kan Nabi Musa menuliskan dia itu disalib. Nabi Musa menuliskan dia itu lahir dari seorang perempuan atau perawan. Demikian Yeremia dan Yesaya. Yunus juga menuliskan dia mati 3 hari. Ayub menuliskan dia harus menderita tapi tetap taat. Abraham menuliskan dia akan dikurbankan. Ya kan? Lalu Nuh menuliskan bahwa dia mendirikan bahtera atau gereja. Daud menuliskan dia itu tertusuk kaki dan tangannya, bukan diserupakan. Oh, di dalam Mika juga, Nabi Mika juga menuliskan dia lahir di Migdal Eder di Bethlehem, bukan di bawah pohon korma. Jadi semua nabi-nabi ini menuliskan tentang dia, makanya dia bilang dia itu menggenapi itu. Kalau nggak digenapi, malu itu semua nabi. Paham? Gitu. Nyambung. Lu yang kagak nyambung. bentar Kak, ini debat ini atau Lah gua ngejawab, ngapain gua debat? Emang lu punya data? Bukan cuma nanya. Room saya bukan room debat. Room saya itu room ngajar, menjawab, ngeretakkan ginjal orang, bikin usus orang lurus, muntah darah. bukan aku menjawab, yang malah sedih juga kali. Oke, ada lagi yang mau kau tanya? Banyak. Silakan. Tadi kan ada itu yang aku dengar itu bahwa Yesus turun ke dunia itu untuk menembus dosa umatnya Ada. gitu. Kalau memang kamu mendengar itu, mana dalilnya? Lah, berarti pendeta-pendeta kalian itu Jangan ada ilah lain di hadapanku, kata Tuhan. Demikian saya. Jangan ada opsi orang lain di hadapan saya. Kalau kamu nanya sama saya, kamu bawa dalil saya. Kamu apa? Kamu bawa-bawa pendeta? Situ oke. Ya, ingat itu. Jangan. Saya beriman kepada Tuhan Yesus, bukan kepada pendeta. Silakan, tunjukkan dalilnya. Kalau ada dikatakan Yesus menebus dosa. Oke. Baik. Tadi aku ini masih belum paham tentang yang tadi Yesus turun untuk apa gitu. Tapi kakaknya yang di dalam kitab kakak tadi itu menjawab bahwa ketika aku masih bersama kalian. Bukan itu. Aku tidak pernah mengatakan Saya bahwa juga bukan mau mengambil kata Yesus yang itu. Dia menggenapi apa yang tertulis. Kamu kan baca pendahuluan. tanyanya apa, jawabannya apa? Ayo lo. Yang saya jawab adalah ini, makanya nih kepalamu nih dikimak dong. Kan saya bilang dia itu mau menggenapi itu. Semua yang tertulis tentang dia itu poinnya. Lu mah kata pembuka jangan dibawa. Jangan dibawa kata pembuka. Itu bukan kata pembuka, Kak. Ini kita bertanya. Oke, itu tadi udah saya jawab. Ada lagi pertanyaanmu, Blok? Silakan. Ih, aku nggak bisa bertanya lain sebelum saya mendengar jawaban yang tepat itu. Oke, jadi kamu kira dari tadi saya tidak menjawab gitu. Kalau kamu bilang saya belum menjawab dengan tepat. Oke, jawaban yang tepatnya silakan. Silakan kalau Anda punya jawaban yang tepat. Loh, ini gimana ceritanya? Yang tidak kan gini, karena kamu bilang, kalau kamu logikanya ya, mari kita belajar logika. Kalau kamu mengatakan jawaban saya belum tepat, berarti ada yang lain yang lebih tepat. Silakan keluarkan yang tepat. Simpel toh? Hanya ada dua, yang tepat dan tidak tepat. Kalau jawaban saya tidak tepat, manalah yang tepat? Sok atuh, dikeluarin jawaban yang tepat. Kan kamu mau bertanya, terus kamu mau jawaban sesuai dengan jawabanmu. Karena jawabanmu lah yang paling tepat. Silakan dijawab. Silakan. Kalau itu tidak tepat, kalau tidak tepat Yesus itu menggenapi nubuatan, ya apalah yang tepatnya? Silakan. Coba jelaskan arti dalam kitabmu Matius ayat 20 nomor 28 ayat 28 sampai 28.
Matius 28 ayat 28. Saya rasa tidak ada Matius 28 ayat 20. 20 ya. Matius berapa? 20 ayat 28. Silakan dibacakan. Lah, kan aku bertanya, Kak. Ya, apa yang mau Anda tanyakan? Coba jelaskan apa yang dikatakan Yesus dalam Matius nomor 20 ayat Apa memang 28. yang dikatakan Yesus? Ya kamu harus tahu dulu. Kalau mau berdebat itu, Kak, harus menguasai kitab. Tadi udah saya bilang, Bang. Saya tidak mau berdebat, saya bilang. Saya di sini menjawab, bukan berdebat. Situ aja nggak bawa data. Debat itu dua arah, Bang. Nih saya ajarin Anda berdebat ya. Kalau kamu memang mau berdebat dengan saya tanya balik kamu. Boleh? Debat nih. Ada satu orang terus ditusuk. Yang lainnya harus masuk. Kapan aku bilang Tadi kau bilang mau berdebat. Iya, kapan aku bilang nggak punya data? Kapan aku bilang nggak punya Oke, sebutkan datamu kalau kamu punya data. data? Data apa? Yang tadi kau bilang Matius 20 ayat 28. Sebutkan datamu. Loh, kan aku bertanya. berarti kamu Gimana loh? Dah, Mana datamu, Bang? Di mana-mana data itu dijabarkan, Bang. Apa tulisannya? Nanti kamu ngobrol sama orang, kamu melanggar Pancasila. Pancasila yang mana? Lu harus jelasin. Lalu, mana data lu? Minimal lu baca itu Pancasila. Kalau lu bawa-bawa Pancasila, kan ngerti orang. Tahu poinnya, itu cara berdiskusi. Kamu mau bertanya aja, kamu tidak tahu apa yang kamu pertanyakan. Ini yang nggak nyampe, Bang. makanya aku nggak tahu, makanya aku bertanya, Kak. Oh, ya Ngapain juga udah. bertanya Kalau kalau kau aku memang tahu? nggak tahu, berarti kamu konteksnya di sini bertanya, bukan berdebat. Ya, coba. Tinggal cari aja, nanti dapat pahala kamu baca satu ayat saya. Ayo, baca. Baca dong. Nanti ya teman-teman, nanti tanya balik Agatha. Oke, siap. Kalian siap-siap aja ya. Ginjal dia pecah di dalam. Silakan, mau Aiman. Oke. Silakan, Mo Aiman. Dalam Titus nomor 2 ayat 14, Yesus berkata, Yesus yang menyerahkan dirinya bagi kita untuk menebus kita dari segala- baca. Jangan kau ganti, kau rupanya yang ngubah-ngubah ayat Alkitab kami. Bukan Matius, Kak, bukan Matius. Kau bilang ya, ini makanya kau tuh jangan ngubah-ngubah. Ini yang kau bilang Matius 20 ayat 28. Baca. Kamu ternyata pengubah-ngubah Kan ayat. itu udah lewat, Kak. Itu udah Silakan lewat ini baca. kan. Coba Silakan buka dulu, baca. coba cari dulu Titus 2 ayat 14, coba. Silakan. Coba cari dulu situ. Saya Bang, saya di sini bukan kau suruh-suruh buat nyari. Oke, biar aku yang Di sini jelas dikatakan ya. Kamu tadi mau bilang apa? Ya, dia memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang, bukan tebusan dosa. Data kamu, kenapa kamu lari dari sini? Karena data kamu nampar kamu. Makanya kamu lari. Tadi kan kau berkeras. Yesus bukannya datang untuk menebus dosa. Kagak ada di sini dikatakan menebus dosa. Orang. Hari kok ke Titus. Ini ciri-ciri orang, ya. Ini ya, sial banget perempuan yang ketemu sama orang yang unkonsisten kayak gini. Lari sana, lari sini, lari sini. Bayar utang dulu sana. Lari kok ke Titus, ngomongin Yesus ke Titus. Jangan, biasakan itu fokus. Hari ini ngomong kedelai, besok ngomong tempe.